Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okita di Masala kelas S6A. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat menjadi guru yang profesional. Syarat menjadi guru yang profesional itu mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kompetensi, etika, dan kualifikasi formal. Yang pertama itu ada kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik ini guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau diploma 4 atau D4 dari program studi yang relevan dengan bidang yang diajarkan. Ini penting agar guru memiliki landasan ilmu yang kuat sesuai bidang keilmuannya. Contoh ya, misalnya nih, guru SD sekolah dasar gitu ya, minimal itu harus sarjana S1 atau enggak D4 kalau salah. S1 nya itu tapi pendidikan guru PGSD, minimal PGSD S1 pendidikan sekolah dasar. Contohnya itu misalnya lulusan S1 pendidikan di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, S1 pendidikan guru sekolah dasar, itu bisa ngarahnya nanti ke ngajar di sekolah SD. Nah terus guru SMP nih atau guru SMA, minimal itu S1 pendidikan, misalnya nih contoh doang ya, guru matematika SMP atau SMA itu harus minimal minimal S1 pendidikan matematika, misalnya di Universitas Negeri apa gitu, Malang atau Jogja atau Jakarta. Kalau misalnya mau menjadi guru matematika tadi, kalau misalnya mau jadi guru bahasa Inggris di SMP atau SMA itu harus mengambil S1 pendidikan bahasa Inggris, atau yang bisa dikenal tuh sekarang sastra Inggris, kalau nggak salah deh, sastra Inggris. Nah, gelar akademik ini harus diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Jika lulusan non kependidikan misalnya satu fisika, maka wajib menempuh pendidikan profesi guru atau PPG agar bisa mengajar sebagai guru profesional. Nah, yang kedua ini ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogi ini itu adalah kemampuan dalam melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Guru harus mampu memahami karakteristik peserta didik, menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menggunakan metode mengajar yang efektif. Nah, misalnya contoh 1, memahami karakteristik peserta didik. Memahami karakter peserta didik itu maksudnya seorang guru mengenali bahwa beberapa siswanya adalah tipe yang visual linear, sehingga ia menggunakan diagram, gambar, dan video dalam pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Dan yang kedua itu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Contohnya itu guru menerapkan metode pembelajaran aktif atau active learning seperti diskusi kelompok dan role play, karena tahu bahwa siswa belajar lebih baik ketika terlibat secara langsung, secara diskusi ya. Mengutarakan pendapat, lebih baik mengutarakan daripada dipendam saja. Nah,
Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang relevan. Contoh, guru menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan mengintegrasikan nilai-nilai atau konteks nyata dalam pembelajaran. Yang keempat, menyusun dan menggunakan media pembelajaran. Contoh, guru membuat media pembelajaran interaktif seperti presentasi PowerPoint, video edukasi, dan menggunakan aplikasi seperti Google Classroom. Yang kelima, merancang dan melaksanakan pembelajaran. Contoh, guru merancang pembelajaran dengan metode Problem Based Learning atau PBL untuk melatih siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah nyata. Oke, yang selanjutnya itu ada kompetensi profesional. Apa sih kompetensi profesional? Kompetensi profesional itu menguasai materi pelajaran secara mendalam dan luas sesuai standar isi kurikulum. Guru juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya. Contohnya itu kayak menguasai materi pelajaran yang mendalam. Yang pertama tuh misalnya nih, kayak guru matematika tidak hanya bisa menjelaskan rumus luas segitiga, tapi juga menjelaskan asal usul rumus tersebut, berbagai bentuk penerapannya, dan keterkaitannya dengan konsep geometri lainnya. Yang kedua, menguasai struktur, konsep, dan pola pikir dalam bidang ilmu, yaitu guru biologi nih misalnya menjelaskan sistem pernapasan manusia tidak hanya berdasarkan anatomi, tapi juga melalui pendekatan ilmiah seperti proses difusi oksigen dan membandingkannya dengan makhluk hidup lain. Yang ketiga, mampu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata atau dunia kerja. Contoh, guru ekonomi mengaitkan tentang inflasi dengan kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat pada saat ini. Yang keempat, mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Contohnya itu misalnya guru bahasa Indonesia mengembangkan materi teks prosedur menjadi proyek membuat video tutorial memasak oleh siswa lalu menggunakannya sebagai bahan evaluasi. Yang kelima, terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya. Contoh, guru informatika mempelajari bahasa pemrograman terbaru atau seperti Python dan mengintegrasikan ke dalam materi ajar meskipun belum tercantum di buku teks. Yang keempat, ada kompetensi kepribadian. Apa sih kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian itu memiliki kepribadian yang mantap, berwibawa, dewasa, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Ini mencakup integritas, etika, tanggung jawab, dan konsistensi dalam bersikap. Jadi guru itu digugu dan ditiru yang baik-baiknya. Contohnya itu berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi siswa. Misalnya guru selalu datang tepat waktu, berpakaian rapi, sopan, wangi, serta menunjukkan sikap jujur dan santun dalam setiap interaksi. Nah, di sini dampaknya bagi siswa itu, siswa cenderung meniru perilaku gurunya supaya datang tepat waktu tadi, berpenampilan rapi, wangi, bersih gitu ya. Supaya siswa tuh jadi ikutan konsisten. Yang kedua, stabil dan dewasa secara emosional. Contoh,
Ketika menghadapi siswa yang sulit diatur, guru tetap tenang, tidak membentak dan menangani masalah dengan bijaksana. Nah, di sini guru yang emosional dan mudah marah sulit menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kalau misalnya tetap pakai cara kekerasan atau emosional. Yang ketiga, memiliki etos kerja yang tinggi dan tanggung jawab. Nah, contohnya misalnya guru menyelesaikan tugas administratif seperti menyusun nilai dan laporan tepat waktu tanpa harus diingatkan. Nah, di sini bagus nih kalau misalnya menyelesaikan secara tepat waktu, jadi nggak buru-buru, jadi ada spare waktu luang untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Karena tanggung jawab di sini adalah bagian dari profesionalisme yang juga menunjukkan komitmen terhadap pendidikan. Yang keempat, mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Contoh misalnya guru mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran secara kreatif tanpa bergantung sepenuhnya pada materi buku teks atau bantuan rekan kerja. Kayak guru tuh bisa gitu, maksudnya otodidak, kayak harus mampu nih berdiri sendiri dalam menghadapi tantangan mengajar. Yang kelima, memiliki rasa percaya diri yang tepat. Contohnya itu guru percaya diri saat menyampaikan materi di depan kelas atau ketika memberikan pelatihan kepada sesama guru. Nah, kepercayaan diri ini sangat penting bagi setiap manusia gitu. Kalau misalnya gak percaya diri ya diem aja udah, maksudnya nggak ada pergerakan gitu ya. Nah, kepercayaan diri ini mampu membantu guru menyampaikan materi dengan baik dan mengelola kelas secara efektif. Jadi kepercayaan diri ini harus juga dilatih sejak TK kali ya, sejak TK mungkin. Yang kelima nih, kompetensi sosial. Yaitu apa sih kompetensi sosial? Kompetensi sosial itu mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Hal ini penting karena untuk membangun lingkungan belajar yang kondusif dan kolaboratif. Jadi komunikasi itu di dunia ini sangat penting sekali supaya tidak terjadi miskomunikasi, silaturahmi, apalagi jangan tuh ya. Pokoknya tetap saling berkomunikasi antara tetangga, orang tua, dan lingkungan di sekitar kita. Nah, ini contohnya. Yang pertama, mampu berkomunikasi efektif dengan siswa, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, terbuka ya, transparan. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan sesama guru. Yang ketiga, mampu berinteraksi dengan orang tua siswa. Yang keempat, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial sekolah. Yang kelima, menunjukkan kepedulian terhadap masalah sosial di sekolah. Oke, sekian itu yang saya jelaskan terkait tentang syarat menjadi guru yang profesional. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.